yang lainnya, tahapan secara detailnya adalah ini, yang DDL-nya secara detail dan DML-nya nanti akan kita bahas. Jadi yang konseptual sudah kita pelajari, yang logical sudah. Nah, yang kalau logical sudah, selanjutnya adalah yang physical. Physical output-nya adalah, apa output dari physical? Berbasis data physical? Apa? Apa output utamanya? DDL. Suara saya terdengarkah? Jelas atau putus-putus? Terdengar, Bu. Oke. Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk indeks itu maksudnya bagaimana, Bu? Sekunder sama primer juga, Bu. Oke. Jadi dalam prosesnya kita itu kan tidak hanya apa ya, bergantung pada yang ada saja. Nah, kita butuh meningkatkan performa. Nah, supaya meningkatkan performanya itu, supaya kita bisa meningkatkan performa, nah kita butuh indeks. Indeks secara apa ya? Secara manualnya itu seperti indeks yang ada di buku. Pernah lihat indeks di buku? Pernah? Nah, tapi ini bentuknya adalah physical yang ada di storage gitu. Jadi dia memetakan tabel-tabel ke indeks. Tuh. Kayak daftar indeks gitu yang ada di buku, sama saja. Dan dengan ada indeks ini, record-record yang ada itu akan lebih cepat ditemukan. Karena ada lookup-nya, tabel lookup-nya. Nah, ada primary index, ada secondary index. Tadi apa kalau yang primary index itu? Jika atributnya adalah atribut yang diindeks adalah kunci dari relasi, primary key, maka itu adalah primary index. Nah, ada lagi indeks sekunder atau secondary index. Disebut nggak tadi apa pengertiannya? Kalau ada kunci, tapi selain kunci primary key yang kita indeks, jadi kita bisa ngeset tuh indeksnya tidak hanya primary key. Jadi kita bisa ngeset suatu key, suatu atribut itu kita indeks, kita buat jadi indeks supaya pengaksesan di atribut tersebut lebih cepat. Sama itu secondary index. Nah, kapan pakai indeks, kapan enggak atributnya? Tadi ada wish list-nya tadi, wish list-nya. Kapan dia diindeks, kapan enggak. Yang di panduan memilih wishlist itu. Tapi ketika sudah diindeks, kita lihat lagi, kita evaluasi lagi. Apakah sudah lebih cepat atau enggak? Kalau enggak lebih cepat, ya mungkin kita perlu menghapusnya. Gitu. Seperti normalisasi, ketika kita sudah normalkan, tapi ternyata kita butuh untuk mengas bersama-sama, sehingga untuk mengas bersama-sama itu butuh effort lebih banyak, jadinya lebih baik kita turunkan level normalisasinya. Sama di sini juga. Kalau kita indeks tapi ternyata tidak berdampak atau mungkin lebih apa ya, cost-nya lebih banyak, ya kita nggak usah pakai indeks itu. Itu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ini nggak ada pertanyaan karena ngerti atau nggak ngerti nih? Siapa yang udah ngerti boleh raise hand? Yang udah paham boleh raise hand? Oke. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak ada. Yang belum paham siapa? Boleh raise hand?
Resen virtual lah, jangan gini pegel lah dong teman-teman. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada yang resen juga. Yang sudah paham langkah 3, siapa yang udah paham langkah 3? Langkah 3 itu adalah menerjemahkan model data logis ke DBMS target. Outputnya adalah DBDL kalau di sini. Kok nggak ada yang resen juga? Jadi kalian tuh ngerti apa nggak ngerti sih? Ayo Rahmat, coba tolong wakili Rahmat. Biasanya bersuara nih Rahmat. Kebanyakan ininya Bu, step-stepnya jadi bingung. Oh, oke. Bingung. Langkah 3 kan menerjemahkan model data logis. Jadi yang kemarin tabel-tabel kan hasil dari konsepnya ada entitas-entitas. Entitas itu kita turunkan di ecological kan ya? Betul? Udah jadi? Nah, setiap tabel itu kita buat DBDL-nya. Itulah di langkah 3. Nah, tapi tadi ada detailnya. Secara umum kita buat DBDL-nya. Kita ubah dalam bentuk kode-kode. Gitu kan ya. Tapi ada detailnya tadi kalau ada data turunan bagaimana gitu kan ya. Terus langkah 4 kita indeks. Nah, kapan diindeks kapan enggak tergantung dari tadi pilihannya. Langkah 5 adalah mendesain tampilan pengguna. Masih ingat kan di materi pertama kita bahwa keuntungan dengan menggunakan DBMS adalah kita bisa dengan menggunakan database kita bisa buat view. Ya kan? Nah, view ini adalah tampilan kan ya, tampilan pengguna yang dia mungkin bukan seperti yang ada di tabelnya. Nah, kita rancang itu bagaimana nanti tampilannya. Nah, itu tak langkah 5. Langkah 6, mekanisme keamanannya. Siapa saja yang bisa akses, dari mana aksesnya ke objek apa saja, apakah semua objek atau tidak. Gitu. Langkah 7, redundansinya. Nah, itu semua adalah SDLC yang kita bahas waktu awal itu pertemuan keberapa ya? 3 atau 4 ya? Yang dari perancangan, analisis, kemudian perencanaan, analisis, kemudian perancangan 3 tahap, sampai dengan implementasi dan seterusnya. Inilah tahapannya. Ini tahapan yang terakhir dari perancangan basis data fisik. Kurang lebih seperti itu, tapi tadi ada detail-detailnya. Langkah-langkahnya secara umum seperti itu. Gimana? Bu, izin bertanya Bu. Ya? Implementasinya nanti susah nggak Bu? Implementasi yang bagian mana nih? Yang dari 3 sampai 7 itu Bu. Praktikum. Yang kita bahas di praktikum yang harusnya Kamis ini adalah yang 3 sampai 4, langkah 3 dan langkah 4. Langkah 5, 6, langkah 5-nya di DDL. Tapi secara teori udah harus dibuat. Nah, langkah yang lainnya itu enggak kita bahas detail. Pertemuan minggu depan teorinya kita udah bahas DDL-nya dengan secara realistisnya lah di DBMS gitu. Jadi tidak semua kita praktekkan. Kalau realisasinya di dunia nyata sih sebenarnya gampang kalau udah terbiasa. Kalau pertama kali mungkin susah, banyak pertimbangannya, terlalu misalnya terlalu teoritis, terlalu idealis mungkin ya. Tapi dalam dunia nyatanya kan nggak bisa tuh idealis banget ya. Saya realistis. Ya itu banyak pertimbangannya tadi. Tuh. Gimana? Baik, makasih Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, silahkan diskusi dengan teman kelompok membahas model data logical yang sudah kalian dapatkan. Kemudian coba kalian langkah-langkahnya. Kalian coba langkah-langkahnya. Sampai langkah mana ya? Waktunya disesuaikan. Nggak harus selesai. Yang penting kalian memahami apa yang seharusnya dilakukan di langkah perancangan basis data fisik ini ya. Oke? Silahkan bergabung dengan teman-teman sekelompok. Kalau ada yang tanyakan, silahkan panggil saya. Ask for help.
Sudah semua keluar dari breakout room? Oke. Silahkan. Dari hasil diskusinya bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Yuk. Kok ada pertanyaan juga? Ya udah saya yang tanya. Room 1? Room 1 ada Rafael, Rizky, Raihan, Okta, dan Dente. Ayo, salah satu perwakilan tolong di-unmute. Kok ada yang unmute? Minggu ini siapa seharusnya ketuanya? Koordinatornya room 1? Halo? Suara saya terdengar nggak? Rafael? Rafael Ilham. Nggak ada orangnya. Oh ada. Gimana diskusinya tadi? Gimana? Banyak bingungnya. Banyak bingungnya. Bingungnya apa? Iya. Bingungnya apa? Kalau bingung tanyakan. Kalau kalian bingung tapi nggak nanya, gimana saya tahu kalian bingungnya di mana? Oke, gak ada jawaban dari room 1. Room 7. Room 7 ada Aris, Lutfil, Adelina, Lutfiah, dan Nuraini. Ayo, salah satu. Gimana hasil diskusinya tadi? Bingungnya di mana? Aris mau bicara? Aris dengar saya? Dengar, Bu. Gitu dong. Gimana Aris? Kamu mau ini siapa? Manggil siapa di kelompok kamu untuk menjawab pertanyaan ini? Jadi masih bingung. Bingung sih, Bu, buat benerin model data logistik. Bingungnya di mananya? Yang nurunin relasi-relasinya itu, Bu. Oh, bingung nurunin relasinya. Oke, ini misalkan pakai contoh model data yang ada di sini ya. Kan setiap tabel, setiap RD yang hasil kemarin itu kan kita punya tabel ya. Gimana saya coret-coretnya ya? Tunggu ya, sabar, tunggu sebentar. Zoom. Kalau misalkan di BMS-nya support domain ya kita definisikan domain dulu. Ya, domain misalkan domain properti nanti itu datanya variabel ya, panjangnya 5 dan seterusnya. Nah, kemudian kita definisikan relasi properti foreign. Ya tipenya apa? Kalau misalnya tidak ada domain berarti di sini harusnya tipe datanya ya, bukan nama domainnya ya. Properti no, tipe datanya apa atau domainnya apa, kemudian definisi bisa null atau enggak. Dan seterusnya, definisi kolom-kolomnya diikuti dengan nilai defaultnya kalau ada. Kalau nggak ada ya langsung saja. Kemudian di akhir dilanjutkan dengan definisi dari primary key dan foreign key-nya jika ada.
Nah, untuk tabel properti foreign ini Iya, ada 4 foreign key-nya 3, staff no, honor no, dan branch no. Nah, kalau ada foreign key, berarti kita harus tahu batasan integritasnya apa ketika on update dan on delete ya. Oke, layarnya terlihat di tempat kalian? Terlihat, Bu. Lihat, oke. Jadi misalkan ya, tunggu. Mana sih setnya? Kok jadi hilang? Oke, sekarang gini. Misalnya kita punya tabel apa tuh yang kemarin? Kalian pasti punya tabel branch ya? Kalian punya pasti tabel branch. Yang kalian buat kemarin kan gini ya. Branch kemudian ada kode branch atau branch no gitu kan ya. Branch no ada atribut apa lagi di branch? Branch address. Ya? Branch address. Terus ada apa lagi? Telno. Telno. Oke. Misalkan ini dulu ya, 3 dulu. Branch no ini punya apa kemarin? Berhubungan dengan siapa? Staff ya. Staff yang terhubung dengan foreign key kan ya. Di sini ada staff no, ada fname, misalkan saya singkat atributnya di sini langsung ada branch no. Yang dia sebagai foreign key ya kan, ini foreign key ini primary key kan ya. One to many gini, betul kah? Betul? Betul nggak? Iya. Oke ya. Nah, tadi DBDL-nya bagaimana? DBDL itu adalah nama relasinya branch diikuti dengan nama atributnya branch no, diikuti dengan atribut lainnya branch address, diikuti dengan atribut lainnya tel no. Kemudian primary key-nya adalah branch no dan foreign key-nya nggak ada, ya kan? Ini adalah hasil dari apa nih? Hasil dari model data logis kan ya. Ini DBDL dari model data logis begini. Yang satu lagi, DBDL untuk model data logis untuk staff adalah begini. Staff, kemudian staff no, kemudian fname, kemudian branch no. Ya kan? Primary key-nya, saya singkat ya. Primary key-nya adalah staff no, dan foreign key-nya adalah branch no. Ini kan ya. References, itu kan ya, branch. Gitu betul? Oke. Nah, selanjutnya kita buat DBDL untuk model data fisikalnya yang terdiri dari nama domainnya, kalau domainnya ada, kalau nggak ada langsunglah buat begini. Nama relasinya branch dalam kurung atribut branch no diikuti dengan tipe datanya. Tipe datanya misalkan kemarin apa tuh kita buat di ini di 5SQL? Misalnya ini char, panjangnya 4, not null. Karena nggak boleh null. Kemudian diikuti dengan branch address. Dia tipenya varchar. Varchar berapa panjangnya kemarin ya? Misalkan 50. Kemudian ini nggak boleh null juga, not null. Diikuti dengan atribut satu lagi, telno. Misalkan telno misalkan ini varchar juga. Misalkan loh ya, ini bukannya sebenarnya ya. Ini boleh null misalkan. Nggak boleh karena minimal 1 not null. Nah, ini telepon number kan kemana harusnya dipisahkan ya. Tapi ini asumsi begini ya. Asumsi begini harusnya pisahkan. Nah, kemudian di akhir apalagi tuh di DBDL tadi ada primary key-nya. Primary key-nya adalah
Apa primary key-nya? Branch, no. Foreign key-nya ada nggak? Foreign key-nya ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, udah gini aja, kurung tutup, titik koma. Inilah physical atau external DBDL-nya untuk branch. Mirip juga dengan staff. Untuk yang staff kurung buka diikuti dengan staff no. Tipe datanya apa, kemudian not null. Kemudian fname-nya, tipe datanya apa, kemudian not null. Kemudian atribut yang branch no, tipenya harus sama dengan yang di sini, yang dirujuk. Kemudian not null juga, primary key-nya adalah staff no, foreign key-nya adalah branch no, references branch. Nah, on update up cascade, on delete set null kita bahas nanti. Kita bahas minggu depan ya. Titik koma. Nah, gitu aja. Itu eksternal DBDL-nya. Hasil dari langkah 3, menerjemahkan model data logis ke target DBMS-nya. Untuk semua relasi. Dari model data logis yang udah ada foreign key-nya, yang udah ada tipe datanya kemarin kita tetapkan. Nah, di sini ada domain. Nah, domain ini sebenarnya dia bisa menggantikan tipe data, tapi tidak hanya tipe data ya, ada juga batasan-batasannya. Nah, ada DBMS yang bisa mespesifikasikan domainnya, ada yang tidak. Nah, kalau dia bisa pakai domain, ya kita bisa membuat tipe datanya itu dari domain ataupun tipe data biasa. Tapi kalau misalkan DBMS-nya tidak bisa pakai domain, ya kita sebutkan tipe data yang biasa seperti yang kita gunakan di A5SQL Mas Bara kemarin. Gitu. Nah, yang selanjutnya mirip seperti ini, cuman ini dimodifikasi bagaimana merepresentasikan data turunan. Apakah mau dibuat tabel tersendiri ataukah mau dibuat view? Kalau dibuat view kita bahas minggu depan cara membuat view-nya. Kalau mau lihat yang cara membuat view-nya secara sederhana ada tadi di slide, salah satu slide ya, create view bla bla bla. Itu belum kalian pelajari. Dan langkah 4 mengenai transaksi. Dilihat transaksinya, itu kan ya. Yang menentukan bahwa mana yang mau diindeks, mana yang enggak. Itu saja. Gimana? Ada pertanyaan lebih lanjut kah? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti kalau di situ tuh bisa dinyatain dalam tipe data atau domain, Bu. Kalau misalkan dua-duanya boleh, Bu. Salah satu aja pakainya, nggak bisa dua-duanya. Berarti kalau misalkan seks itu kan char 1 sama F atau M aja. Itu berarti salah satunya itu ya, Bu? Salah satunya apa nih? Pakai yang char 1 atau F atau M gitu, Bu. Kan domainnya F atau M. Ya, boleh pakai nama domainnya yang disebutkan, bukan isi domainnya, tapi nama domain. Nama domain yang dibuat apa itu? Nah, di situ dibuat. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Ada lagi? Misalkan kita apa? Domain harus harus kita deklarasikan domainnya terlebih dahulu. Yang nantinya dibuat adalah domainnya terlebih dahulu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah makin nggak bingung nggak atau makin bingung tadi saya jelaskan? Halo? Siapa yang makin bingung tolong raise hand. Harus ada yang raise hand nih, pilih dua. Yang makin bingung raise hand, nggak ada? Yang makin nggak bingung tolong raise hand sekarang. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok nggak ada juga sih yang raise hand? Jadi kalian tuh tambah bingung apa tambah nggak bingung sih?
Alhamdulillah, ada Nur Aini, ada Amanda, ada Erni. Oke. Kalau misalkan dalam minggu ini nanti ada jadwal kosong di sesi 2, Selasa sesi 2, 3, Rabu sesi 2, atau Jumat sesi 1, 3, tolong beritahu saya supaya nanti saya bisa mengganti jadwalnya ya. Soalnya saya susah sekali mencari jadwal yang cocok dengan kita berdua. Jadwalnya tuh nggak ada yang cocok. Terus lagi itu minggu depan. Luar biasa. Kalian emang full ya jadwalnya ya? Oke. Ya udah. Sekian dulu. Kita praktekkan kalau nggak bisa minggu ini berarti minggu depan ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi silakan dipelajari yang model data logik diperbaiki. Kalau misalkan ada yang salah diperbaiki, lanjut ke model data fisiknya. Kayak seperti tadi yang saya contohkan ya. Oke? Termasuk indeksnya kalau ada gitu ya. Nah, ini dilihatnya dari deskripsinya. Untuk pertemuan ini kita cuma sekian karena udah mohon maaf lebih 7 menit, mohon maaf ya. Anggap aja belajar mandiri ya. Boleh kita tutup pertemuan ini? Oke, sampai jumpa pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan tolong yang kumisnya masih panjang, yang jenggot masih panjang dipotong ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa.